Haleluya. 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 Semua katakan haleluya. Ya. Shalom untuk kita semua di tempat ini. Persekutuan Doa House of Restoration yang ikut ibadah onsite dan ibadah online. Saya mau menyapa dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Mari pergunakan dengan baik. Saya mau bersaksi sedikit bagaimana perjalanan hidup kami yang Tuhan buat kami terkagum. Waktu Pastor Michael ada bersama-sama dengan kita di tempat ini beberapa waktu lalu. Saya pikir dia memang almarhum, tapi dia tetap ada bagi kita di tempat ini. Dia pernah bernubuat, dia bilang, Tuhan akan membalikan keadaanmu. Dan buat Bagas, Tuhan akan buat kau terkenal dan diberkati. Aku kagum bagaimana Tuhan membawa kami sampai sejauh ini. Dan satu hal yang saya dengar dari setiap perkataan teman-temannya, dia katakan, Bagas ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi karena dia lovable, dia dikasihi banyak orang, dia disayangi banyak orang. Ada banyak orang di luar sana, komika di luar sana yang hebat-hebat, tapi Tuhan izinkan dia ada di komik 20 besar menuju ke 8 besar. Boleh dong tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia sangat percaya diri kalau dia ada di 8 besar. Mari dukung doa buat Bagas. Semuanya ini untuk pujian bagi hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan siapapun kita di sini, kita tidak tahu. Mungkin saat ini posisi kita sedang di tempat yang rendah, atau situasi kita di titik terendah dalam hidup kita. Tuhan bisa dan Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengangkat kita. Sejauh mana kamu berharap dan berseru kepada Dia, dan Dia akan membawa engkau melewati kemuliaan kepada kemuliaan, berkat kepada berkat. Ibadah Tuhan saat ini adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar duduk diam, nantikan Tuhan. Dia ada di sini dan sudah ada di sini. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Saya jemput bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami ada di tempat sini. Tempat ini Tuhan karena rahmat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi semua hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan. Kami mohon Engkau terangi hati setiap kami Tuhan. Dan kami mohon Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kami mohon Engkau berkati Tuhan tempat ini. Suci kuduskan Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya padamu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Mulai dari bawah sampai ke atas sini, kiri kanan depan belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya rindu para pendoa untuk keluar dari tempat duduknya dan hampiri setiap karyawan. Nyalakan api setiap mereka. Untuk setiap pendoa, mari hampiri setiap karyawan. Jamah mereka. Di sini banyak pendoa. Jangan ragu. Saya tahu di sini banyak pendoa. Jangan takut. Hampiri. 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 Transfer roh. Transfer roh. Roh Allah ada di sini. Roh Allah yang besar ada di dalammu. Jangan takut. Jangan takut. Menyala. 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 Irababa saya rababa baba 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 baba. Haleluya. Angkat hatimu. Pandang Dia. Raja kemuliaan itu ada di sini. Katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
sembahmu, ku menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu
Yes, I worship you. We worship you. We worship you, Lord. Bersama malaikatmu kami melayani. Bersama malaikatmu kami bersorak-sorai. Tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kami, Allah yang mengurapi kami, Allah yang menguduskan kami malam hari ini Bapa. Tercurahlah rohmu bagi kami malam hari ini Bapa. Urapi kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Layakan kami semua Bapa.
Ampuni dosa dan salah kami semua Bapa, yang terkadang membuat firman Tuhan tidak diam dan tinggal bersama dengan kami Bapa. Ampuni kami Bapa malam hari ini Bapa. Layakkan kami semua Bapa, sehingga apa yang kami sampaikan, firman-Mu yang kami sampaikan betul-betul hadir dan menempati tubuh dan jasmani rohani kami. Di situ kami akan pakai semuanya untuk memuliakan nama-Mu hari ini, besok dan seterusnya, sampai Engkau berkenan atas hidup kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga. Diberkatilah kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saudara diberkati oleh pujian penyembahan yang sudah kita naikkan malam hari ini. Yang diberkati silakan angkat tangan. Haleluya. Kita percaya bahwa urapan Allah terjadi di tempat ini. House of Restoration membawa perubahan besar terjadi dalam kehidupan. Saya sedikit ingin menyampaikan bahwa di tempat ini saya mendapat pemulihan. Sewaktu almarhum masih hidup, ketika dia bawa firman yang kedua kali, di tempat ini saya dipulihkan. Saudara tahu kenapa? Ketika sebelum hambanya ada di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa orang lain dia bisa melihat Engkau, kenapa saya tidak bisa? Tetapi di situ saya merasa bahwa kuasa mujizat tidak mungkin turun atas semua orang. Hanya yang Tuhan Yesus berkenan. Amin. Itu sebabnya malam hari saya mau katakan bahwa walaupun saya minta, saya mau lihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Wajahnya sekiranya ada untuk saya melihat. Bukan saya tidak percaya, bukan. Tetapi saya ingin melihat bahwa ini loh Tuhan Yesus. Tetapi dia berbicara lain, dia mau ambil nyawa saya. Haleluya. Tuhan bilang lebih baik saya ambil kamu dan kamu melihat langsung saya daripada saya turun menunjukkan rupa kepada kamu. Almarhum datang, Bapin, kayaknya saya melihat Tuhan datang untuk mau mengambil Bapin. Ketika Bapin baca firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 4, di situ Bapin langsung jatuh dan selesai pakai jubah putih katanya. Bapin, hari ini juga saya berdoa, Bapin juga berdoa supaya Tuhan batalkan itu. Saya ingin untuk melayaninya sampai kapanpun. Akhirnya hari itu kami dua berdoa dan di tempat ini saya mengalami pemulihan. Tempat duduk saya dekat dengan Bapak Edi. Saudara tahu, pemulihan itu pasti terjadi. Yang penting hati kita siap untuk menerimanya. Haleluya. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman-Nya Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan jelas. Kadang-kadang begini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita masih timbang tawar. Itu sebabnya firman hari ini datang mengingatkan kita, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saya mau katakan buat kita semua malam hari ini, seperti apa suara Tuhan?
Bagaimana yang kita harus dengar dan bagaimana yang kita harus memilah bahwa ini dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Hanya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang berhati besar yang akan menerima suara Tuhan dan bisa membedakan suara Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang punya hati besar. Kalau yang punya hati kecil, dia tidak bisa membedakan ini dari Tuhan atau dari iblis. Dan akhirnya dia sama ratakan semua. Oh, dari Tuhan ya terima, dari iblis saya terima. Tetapi saya mau katakan, yang punya hati besar, yang mampu membedakan suara Tuhan dan suara dari iblis. Itu sebabnya firman Tuhan Allah, Dia sudah menegaskan kepada kita, jika kamu sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh di sini bukan main-main, Pak. Kita harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau dengar suaramu. Berbicaralah kepada saya karena saya siap untuk benar. Kata siap di sini berarti kita sudah siapkan hati kita terlebih khusus. Hati kita terlebih khusus, kita harus siapkan itu. Karena apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ayat ini dia katakan, dan melakukan apa yang benar di matanya. Kalau kita melakukan yang benar, pasti ada salahnya sedikit. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa dan melakukan yang benar, berarti Tuhan mau hati kita, sikap hidup kita, apa yang kita perkatakan itu harus benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita hanya asal bunyi saja. Firman Tuhan jelas. Firmannya, ini firman Tuhan. Saudaraku, ini perjalanan bangsa Israel ketika ada di daerah atau tanah Marah pada saat itu. Dan 3 hari perjalanan mereka sudah haus. Dan ada kata sungut-sungut. Kita baca di ayat yang sebelumnya, ayat 25. Ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Jadi firman Tuhan yang di ayat ke-26 ini merupakan ujian atau cara Tuhan untuk menguji seberapa besar rohani yang sudah dibangun oleh bangsa Israel pada saat itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang tidak kutimpa, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya berpikir bahwa hari ini Tuhan mengajar kita untuk mengetahui cara hidup menurut pandangan Allah itu seperti apa. Apa yang kita harus lakukan sehingga kita punya cara hidup itu baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang pertama saya katakan bahwa pelajari Alkitab dengan tekun dan berdoa secara teratur. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Apapun yang kita kerjakan kita awali dengan doa dan kita harus baca firman. Itu dengan tekun, Pak. Jangan hari ini berdoa dan lusa tidak, besok tidak, dan seterusnya. Hari ini berdoa, besok tidak berdoa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa mempelajari Alkitab dengan tekun dan berdoa secara teratur. Yang kedua, mengikuti teladan Kristus. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kerjakan saat itu kita harus ikut sekarang. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kan kita semua mau supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita supaya melakukan itu. Yang ketiga di sini, bersekutu dengan orang-orang Kristen yang dapat memberikan dukungan dan dorongan. Haleluya. Kalau saya mengatakan ini, kadang-kadang begini, kita mau bersekutu bersama-sama dengan orang-orang Kristen dan memberikan dukungan dan dorongan. Tetapi yang hal ini bahwa saya mau katakan bahwa bagaimana kita mau mendukung satu sama lain sementara kita duduk di situ, kita cerita orang. Ibu-ibu kalau duduk dia mulai cerita, halo teman, kamu tahu nggak
kamu tahu nggak begini, dan mulai menceritakan keburukan orang dan keburukan orang yang pernah diceritakan sepanjang kehidupannya. Bapak-bapak pun tidak semua sama, dia juga duduk sama saja dia cerita, halo kamu ini bapaknya kemarin begini dan begitu. Apa yang kita katakan ini sebenarnya Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Karena apa? Tuhan mau kita bersekutu dengan orang Kristen dan dapat memberikan dukungan dan dorongan. Terima kasih. Tuhan mau hal itu kita kerjakan. Jadi kita hanya bukan sekedar duduk dan bicara omong kosong, tetapi di sini kita harus mempelajari firman Tuhan sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, yang berikut berjuang untuk melawan godaan dosa. Dosa itu kadang-kadang dia datang, dia tidak pernah tunggu. Dia bilang orang ini lagi hidup susah, jadi saya jangan pergi. Atau orang ini dia lagi tidak ada sukacita, jadi saya tidak boleh pergi. Tetapi Tuhan tidak inginkan itu. Dan iblis memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk menjatuhkan, melemahkan iman kita. Sehingga karunia-karunia yang ingin Tuhan berikan kepada kita itu hilang. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, kita lihat tema kita hari ini. Percayalah mujizat itu ada. Tema kita. Percayalah mujizat itu ada. Tema kita. Percayalah mujizat itu ada. Kita kembali kepada mujizat. Mujizat itu terjadi ketika orang itu yakin di dalam hatinya bahwa ketika saya mengucapkan ini, maka mujizat pasti terjadi. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 8. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang keenam. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Ayat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8. Ia berlonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Tuhan. Saya mau katakan bahwa mujizat itu bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Jadi kalau hari ini tema katakan bahwa mujizat itu masih ada, bahwa saya mau katakan bahwa hari ini pun mujizat bisa terjadi ketika Tuhan berkenan kepada siapa orang itu melakukan mujizat. Amin. Petrus pada saat itu dia katakan bahwa apa? Emas dan perak tidak ada pada kami. Karena orang yang duduk minta-minta itu dia berharap besar bahwa akan diberikan sesuatu sebagai imbalan ketika tangannya itu mengenang-ada seperti begini untuk minta sesuatu. Tetapi Petrus katakan bahwa tidak ada sesuatu pada kami. Emas juga tidak ada, perak pun tidak ada. Yang ada pada kami adalah di dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu bisa terjadi hari itu. Nah, kalau saya mau katakan buat kita hari ini, bahwa kita kalau yakin di dalam hati kita, kita kalau percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita melakukan firman-Nya setiap hari, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, maka kita percaya apa yang kita doakan, apa yang kita yakini pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Haleluya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia kepada kita. Kadang-kadang kita manusianya kadang-kadang error. Tuhan maunya seperti begini, tapi kita selalu mengikuti keinginan daging kita dan kita melakukan apa yang kita mau. Bicara orang ya, kata-kata orang ya, tidak mau hidup rukun dengan orang ya. Baik perempuan, baik laki-laki. Itu sebabnya firman Tuhan datang hari ini menegur kita.
Jadi bukan menegur orang yang duduk di belakang kita atau orang duduk di depan kita dan kita merasa bahwa firman Tuhan hari ini dapat membuat kita mulai dipulihkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mulai melihat betapa besar karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di situ kita katakan, terima kasih Tuhan atas pemulihan yang terjadi dalam hidup saya. Saya merasakan itu di House of Restoration. Saya diberkati, saya dipulihkan. Akhirnya apa? Saya cerita sambung kembali. Ketika hambanya berdoa, saya pun berdoa. Saya dipulihkan pelan-pelan. Tetapi saya masih merasakan hal itu. Tetapi ketika saya duduk di sini, ada pemulihan terjadi buat saya. Saya dipulihkan, rasa itu hilang. Dan hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebenarnya saya sudah dipanggil Tuhan. Karena Tuhan ingin saya kembali. Kalau kamu mau lihat saya, lebih baik saya ambil kamu supaya kamu lihat saya, kamu hidup bersama dengan saya. Ya, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saya juga tidak mau hal itu. Dan Tuhan pulihkan. Yang dulunya saya mau mati, saya dipulihkan. Dan hari ini saya ada. Haleluya, kemurahan Tuhan sangat dahsyat luar biasa. Tuhan itu tidak pernah gagal melakukan apa yang Dia mau terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan buat kita, berjuang melawan dosa. Yang terakhir, mengakui kesalahan dan bertobat. Kalau kita lakukan, kita mengaku bahwa Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya minta ampun kepada, seperti saya lakukan pada saat itu. Tuhan, kalau memang saya salah, saya minta ampun. Supaya apa? Tuhan perkenankan hidup saya hidup terus untuk melayani Engkau. Saya kan mau melihat wajah-Mu, tetapi kalau Engkau mau panggil saya tidak mau. Saya masih mau melayani Engkau. Dan hari ini saya dipulihkan. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan itu kepada kita. Mujizat itu masih ada Pak. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat itu ada. Yang penting kita yakin bahwa mujizat itu terjadi di dalam hidup saya. Kita sakit apa? Kita perlu apa? Minta kepada Tuhan karena Dia yang punya segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia punya semuanya. Minta saja kepadanya. Tidak perlu kita minta kepada manusia. Manusia memberikan hanya sifatnya sementara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sifatnya kekal dan abadi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kalau melihat bahwa kita mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan, kita melakukan apa yang benar di matanya, mengikuti segala ketetapannya, dan kita diluputkan dari segala penyakit, itu dahsyat luar biasa. Di dalam ayat yang di firman-Nya, di ayat yang Keluaran 15 ayat yang ke-26 itu jelas sekali. Tuhan akan meluputkan segala penyakit yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir pada saat itu. Penyakit-penyakit yang sudah ditimpakan kepada orang Mesir, Dia akan luputkan. Karena apa? Dia Tuhan kita. Dia Allah kita. Kita sujud kepadanya, kita meminta kepadanya. Masa Dia berikan penyakit itu kepada kita? Yang sakit berdoa di dalam hati, hari ini Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah silakan berdoa kepada Tuhan karena kuasanya Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Hanya keyakinan kita itu yang menjadi persoalan. Yakin gak ya saya doa begini sembuh gak ya? Itu kadang-kadang timbul di dalam hati kita. Saya mau berdoa seperti begini tapi yakin gak ya saya sembuh? Tuhan bilang yakinkan dirimu. Apa yang kau minta kepadaku pasti aku berikan. Yang penting hatimu siap untuk menerima. Haleluya. Hati kita siap untuk menerima, maka firman akan terjadi. Apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, apa yang kita minta, pasti Tuhan lakukan dalam kehidupan. Sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang kita minta, Dia tidak pernah akan tidak kasih kepada kita. Pasti Dia kasih semuanya kepada kita. Yang penting hati kita siap untuk menerima. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Yang mendengar suara Tuhan, yang mendengar adalah orang yang berhati besar untuk bisa membedakan suaranya Tuhan dan suaranya ikut. Sehingga kita bisa membedakan di situ, kita tahu ini suara Tuhan, ikuti suara Tuhan, jangan ikuti kata manusia. Itulah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya ingin kepada kita semua malam hari ini,
Kita melakukan firman Tuhan setiap hari, mempelajari Alkitab dengan tekun dan berdoa secara teratur. Yang kedua, mengikuti teladan Kristus. Yang ketiga, bersekutu dengan orang Kristen dan dapat memberikan dukungan, motivasi dan dorongan kepada satu sama lain. Nah, ini yang kadang-kadang sulit terjadi. Kalau kita sudah duduk sama-sama, sulit kita mendorong satu sama lain. Kita mendoakan satu sama lain pun sulit. Terus kalau kita duduk sama-sama, maka ada banyak hal yang di luar daripada kehendak Tuhan yang kita kerjakan, kita lakukan. Itu yang terjadi. Saya sebelum seperti begini, saya juga memang ada di orang-orang yang ada di luar sana. Duduk di situ bisa cerita orang, bisa minum mabuk, bisa merokok dan lain sebagainya. Dan Tuhan rubah saya, Tuhan panggil saya. Dan sekarang saya ada di depan Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan mau saya menjadi berkat buat orang lain. Tuhan inginkan berkat itu di dalam kehidupan kita, dan berkat itu kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Dengan berkat itu Tuhan pulihkan kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa buat firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang singkat malam hari ini kami sudah dengar. Bagaimana kami mau bawa hidup kami di hadapan Engkau. Kami mau melakukan apa yang Engkau mau terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami saling mendorong satu sama lain untuk hidup bersama dengan Engkau Bapa. Sudah kami dengar. Engkau sudah berbicara lewat bibir mulut daripada hamba-Mu Bapa. Biarkan hamba-Mu bicara pada saat malam hari ini Bapa. Kami semua mendengar dan kami mau melakukan itu Bapa. Jangan biarkan kami hanya sekedar mendengar, tetapi biarkan apa yang kami dengar malam hari ini Bapak bisa merubah hidup kami, bisa merubah sikap kami, bisa merubah kata kalimat kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Bahwa kami lebih hari lebih dekat kepada Engkau Bapa, sehingga kebenaran-Mu akan terus menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Sampai Engkau berkenan dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yang sudah dapatkan silakan berdiri. Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus minumlah. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Is our God, hallelujah, sing with me, how great is our God. Now to see how great is our God. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini urapan-Mu betul-betul terjadi bagi kami malam hari ini Bapa. Kami minta terus Tuhan kerjakan bagian-Mu karena kami pada malam hari ini Bapa. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan persoalan, kami pulang dengan damai sejahtera daripada-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan kami terjatuh Tuhan. Jangan biarkan kami terus lemah Tuhan. Tetapi kekuatan itu akan datang daripada Engkau. Dan Engkau akan terus berikan bagi kami di dalam kehidupan kami, pelayanan kami, keluar masuk kami sampai Engkau berkenan atas hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga atas urapan-Mu, atas berkat-Mu yang telah terjadi bagi kami semua pada malam hari ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dapat sesuatu pada sore ini? Beda, amin. Dan tetaplah dalam hadirat-Nya. Walaupun sudah selesai ibadah, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberkati pekerjaan tangan Tuhan. Siap memberi? Persembahan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus melingkupi kami dengan kasih setia-Mu dan menyinari wajah kami ya Tuhan, agar kami selalu memuliakan Engkau. Sekarang adalah saatnya bagi kami untuk memberikan bagi Engkau ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah hati kami bersuka cita untuk memberikannya kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bagai mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok,
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kami akan masuk dalam pokok-pokok doa kami. Tapi sebelumnya kami mau katakan betapa hebatnya Allah kami, betapa dahsyatnya Allah kami, betapa luar biasanya Allah kami. Allah yang dahsyat, Allah yang sudah melakukan perkara yang hebat bagi kami saat ini. Walaupun cuma hanya beberapa menit Engkau menyampaikan hatimu bagi kami, Engkau melawat kami, tapi sampai saat ini, jam ini, detik menit ini, kami masih tetap merasakan bagaimana Engkau Allah melakukan hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kuasa firman-Mu tetap masih meledak dalam hati kami. Masih membuat kami bergairah di hadapan Engkau Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu Bapa. Urapi dia. 7 kali pengurapan terjadi bagi kami. 7 kali pengurapan terjadi bagi hamba-Mu Bapa. Dan kami percaya hari ini kami akan melangkah keluar tempat ini. Setiap jengkal tanah dari tempat ini, setiap langkah kaki kami, pemberkatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Shalom Tuhan tetap menyertai kami dan tibakan kami di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan tetap masuk dalam satu menara, atmosfer yang luar biasa, di mana kami akan sama-sama membawa keluarga Bapak Laota, Ibu Mary, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya pada hari ini di hadapan Engkau Bapa di sorga. Berkati, 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 urapi dan urapi akan mereka Bapa. Setiap apapun yang mereka kerjakan dibuat sukses dan berhasil Bapa. Setiap sampai 7 turunan sekalipun pemberkatan itu tetap mereka menikmati Bapa. Dan kami minta sekali lagi Bapa, kekuatan, kesehatan, umur panjang selalu melimpah dan terus melimpah di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jikalau di antara mereka ada yang sakit, kami mau katakan nubuatan itu terjadi, kuasa kesembuhan dinyatakan. Haleluya. Kami percaya kau Allah melakukan perkara yang hebat bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jaga lindungi mereka sekali lagi. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Pagari bentengi mereka dengan kuasa kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga tetap berdoa. Perusahaan Laota Group, Laota Tuban, Laota Sunset, Laota Jembaran dan Laota Makassar. Di dalam nama Yesus, pemberkatan Tuhan terjadi atas setiap perusahaan-perusahaan ini. Dari titik nol mereka bangun dengan doa. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, pemberkatan tetap terjadi bagi setiap perusahaan-perusahaan ini. Iblis berusaha untuk menutup setiap pintu-pintu yang sudah dibangun, dibuka oleh Engkau. Kami mau katakan hari ini terbukalah. Hari ini terbukalah, hari ini terbukalah. Dan setiap berkat daripada bangsa-bangsa Engkau Allah limpahkan bagi perusahaan ini Bapak. Setiap berkat-berkat yang dicuri oleh iblis Engkau kembalikan bagi perusahaan-perusahaan ini. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini. Bahkan tidak seiman sekalipun Tuhan, pakailah orang-orang yang sudah mengenal Engkau dalam perusahaan ini untuk menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa usaha daripada anak-anak Bapak dan Ibu Laota, Linkin, Tahilan dan Binsi. Tuhan di dalam nama Yesus Engkau Allah juga memberkati Bapa. Sampai 7 turunan Bapa, anak-anak ini selalu diberkati dan diberkati. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, tidak ada pernah ada kata gagal. Karena Engkau Allah berkuasa. Engkau sumber segala sumber. Engkau Allah yang maha melihat semua, setiap pekerjaan mereka. Sekiranya semua itu baik adanya, semua itu Engkau akan kerjakan yang baik dan benar dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam setiap usaha-usaha mereka Bapa di sorga. Seluruh staf dan karyawan serta leader dan setiap outlet Tuhan di dalam nama Yesus, kami tetap percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan roh-Mu di dalam hati hidup mereka, roh yang takut tunduk menghargai Engkau Bapa, selalu yang Kau berikan bagi orang-orang ini Bapa, agar orang-orang ini Tuhan tetap memiliki roh yang betul-betul mau melakukan yang terbaik, yang benar di hadapan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami tetap berdoa untuk membawa persekutuan doa
Johor ini. House of Restoration Tuhan, rumah ini adalah rumah pemulihan. Banyak orang bersaksi dari tempat ini Bapak. Di luar sana Bapak, ketika mereka ada di tempat ini, mereka merasa ada pemulihan yang besar. Mereka merasa ada restorasi yang besar dalam kehidupan mereka. Dan mereka mempunyai kesaksian yang luar biasa. Bukan karena tempat ini saja, tapi di mana berkumpulnya orang-orang yang percaya, punya satu iman, satu suara di hadapan Engkau. Kami bergerak penuh sini, kami percaya Tuhan, persekutuan ini dia akan menjadi naik terus. Dan kami percaya bahwa tempat ini akan dilawat oleh Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, karena di saat kami berdoa, di saat kami melakukan ibadah tadi, kami merasakan ada urapan yang besar terjadi di tempat ini. Karena setiap doa-doa, menara doa yang kami naikkan, setiap pujian dan penyembahan, setiap suara, satu suara daripada kami. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini menjadi tempat yang luar biasa, diurapi, diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Pakailah persekutuan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga tetap satukan hati kami berdoa untuk pulau ini Bapa. Sekali lagi, setiap langkah kaki daripada anak-anak-Mu, setiap jengkal daripada tanah ini, pemberkatan terjadi. Pulau ini adalah milik Engkau Bapa. Ketika kami anak-anak-Mu ada di pulau ini Tuhan, kami mau katakan pulau ini tidak akan terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu bagi pulau ini karena kami bergerak dengan roh, bukan dengan daging. Roh-Mu yang menggerakkan kami, satu hati, satu suara, bergerak, mengangkat akan setiap pulau ini di hadapan Engkau Bapa di sorga. Tiap pagar yang ada di tempat ini Tuhan, di pulau ini Bapa, bukan cuma hanya pura Tuhan, tapi menara doa. Kami melepaskan obor itu menjadi pagar, menjadi tembok bagi pulau ini Bapa. Kemenangan besar terjadi bagi pulau ini, dan kami percaya satu waktu kami akan bersuka cita, bersorak-sorak, kami akan menari karena terjadi kemenangan besar, terjadi pemulihan besar di tempat Tuhan di pulau ini Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap membawa bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpin-pemimpin di dalamnya, dari Sabang sampai Merauke. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah akan melawat, Engkau pasti melawat, dan Engkau sudah melawat saat ini Bapa di sorga. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau sama sekali, pakailah kami dari ujung timur ini Tuhan, dan pakailah kami dari setiap Tuhan, kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan, untuk bergerak, untuk Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Bapa di sorga. Dari ujung sampai ke ujung, dari setiap pulau-pulau yang kami tidak bisa dapat sentuh sekalipun Tuhan, melangkah di sana, kami percaya Tuhan, pemberkatan yang sama akan terjadi bagi bangsa dan negara kami Bapa di sorga. Setiap pemimpin-pemimpin Tuhan yang telah Engkau pilih Tuhan, kami percaya Tuhan, pemimpin Tuhan akan bergerak di atas kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pakai mereka, berkati mereka dari pemimpin paling atas sampai pada terendah sekalipun Tuhan. Pemberkatan, pengurapan yang sama, roh takut akan sekali lagi Engkau percaya akan terapkan dalam hati mereka, agar mereka memimpin bangsa kami ini. Mereka betul-betul memimpin karena mereka punya penundukan roh di hadapan Engkau Bapa, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa bagi setiap para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, setiap misionaris yang bergerak saat ini Bapa, dari bangsa-bangsa datang ke Indonesia, dari Indonesia bergerak maju ke setiap bangsa-bangsa. Pakai para hamba-hamba ini membawa kemenangan, membawa pemulihan, membawa obor api doa, melepaskan setiap obor api doa di setiap bangsa-bangsa. Pakai hamba-hamba Tuhan ini untuk tetap menyalakan, menyuarakan akan kuasa kasih kebenaran-Mu bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Engkau Allah memberkati mereka, apapun menjadi kebutuhan mereka dalam setiap Tuhan, rohani mereka, jasmani mereka, kami serahkan mereka hari ini ke dalam tangan kasih. Mungkin saat ini mereka mungkin kelaparan, saat ini mereka tidak bisa melakukan penginjilan, pelayanan dan lain misi, mereka tidak bisa maju karena mungkin ada hal-hal yang lain dalam keadaan sakit. Kami minta Tuhan Engkau hadir di sana, dan kami percaya mujizat itu masih ada sesuai dengan Tuhan firman-Mu yang Engkau Allah sampaikan bagi kami saat ini. Mujizat akan ada bersama-sama dengan mereka dan akan menguatkan, memampukan mereka, memberikan solusi bagi mereka pada malam hari ini Bapa di sorga. Saat ini kami tetap berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada malam hari ini Bapa. Siapapun kami, Engkau tahu, semua tidak tersembunyi di mata Engkau Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan kami akhir-akhir ini, Engkau tahu Tuhan.
Engkau Allah yang akan melakukan perkara yang hebat di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Jikalau di antara kami sekali lagi ada yang sakit, mari Bapa, tangan Tuhan ada di sana, jamah mereka. Jikalau di antara kami mungkin diselimuti dengan berbagai macam persoalan masalah hidup, kami minta Tuhan Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani, untuk kami bisa dapat menghadapi setiap persoalan dan masalah itu Bapa. Karena kami tahu selagi kami masih ada di muka bumi ini Bapa, kami tetap masih ada dalam proses itu. Dengan itu kami minta Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu hari ini Bapa. Apapun yang dipergumulan mereka dalam pekerjaan mereka, keuangan mereka, apapun itu saja dalam pelayanan mereka, Engkau ada hadir di sana untuk melakukan pemberkatan dalam kehidupan mereka pada malam hari ini Bapa di sorga. Bapa di sorga, ini yang kami bisa naikkan di hadapan Engkau. Tapi hanya ada satu doa yang dapat menyempurnakan semua hari ini. Mari kita sama-sama angkat doa itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita mengarahkan tangan dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu malam hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu pada saat malam hari ini. Diberkatilah roti dan meja makanmu pada malam hari ini. Diberkatilah pelayanmu pada malam hari ini Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang tidak berkesudahan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengikuti dan menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu, hamba mohon berkat ini. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelum kita nikmati berkat Tuhan yang ada disiapkan oleh Warung Lauta, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan yang indah yang Tuhan buat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dari iman kami yang paling dalam, mujizat Engkau masih tetap ada dalam kehidupan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat yang sudah disiapkan oleh Warung Lauta Tuhan. Sebelum kami makan Tuhan, Kau kuduskan, sucikan di dalam nama-Mu Yesus menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk mempermuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Memberkati Warung Lauta beribu kali lipat Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan dan ditinggikan lewat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Musa dan Ibu yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk kita. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini dan terkhusus Ibu Mary yang menyiapkan tempat untuk kita bisa bersekutu di tempat ini. Memberkati. Terima kasih untuk yang melayani di tempat ini, tim PW, soundman, multimedia, kameramen. Terima kasih. Terima kasih. Peniup sopar dong. Kasih tepuk tangan dulu buat peniup sopar kita nih. Ada dua nih, ada Bapak juga. Terima kasih untuk pemusik.
ketemu di next ibadah, nanti dikabari. Dan Yesus memberkati. Sudah.